Vaksin COVID-19 yang akan disuntikan memang belum tiba di tanah air, tapi pemerintah tak ingin membuang waktu menyiapkan diri. Presiden bahkan Rabu kemarin meninjau sendiri simulasi pemberian vaksin COVID-19 di Puskesmas Harapan Keluarga Bogor, Jawa Barat. Vaksin ini datang di akhir bulan November ini, tapi kita ingin berusaha. Tapi kalau tidak bisa berarti masuk ke bulan Desember. Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk dalam listnya WHO. Ini wajib. Harus masuk ke listnya WHO. Vaksin masuk ke Indonesia, kita terima, itu masih ada tahapan lagi. Tidak bisa langsung disuntikkan. Masih ada tahapan lagi di BPOM. Karena kita memerlukan emergency use authorization dari sana. Hingga tahapan itu memerlukan waktu, mungkin antara kurang lebih 3 mingguan. Setelah mendapatkan izin dari BPOM baru kita lakukan vaksinasi. Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang. Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, ya saya siap. Itu artinya vaksinasi massal corona paling cepat baru bisa dilakukan tahun depan setelah mengantongi izin dari Badan POM. Vaksin akan diberikan kepada 107 juta warga dengan 2 skema, yakni gratis lewat program pemerintah untuk sekitar 32 juta warga dan vaksin berbayar atau mandiri untuk 75 juta warga lainnya. Jatah vaksin gratis akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, pelayan publik, dan peserta BPJS penerima bantuan iuran. Dalam rapat bersama Komisi 9 DPR Selasa lalu, Kepala Badan POM memastikan belum bisa mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin atau emergency use authorization untuk kandidat vaksin buatan Sinovac Tiongkok pada Desember 2020. Pasalnya, sejumlah syarat data uji terkait keamanan dan kemajuran vaksin yang dibutuhkan belum lengkap. Sehingga tidak bisa diberikan emergency authorization pada Desember minggu kedua atau minggu ketiga 2020 karena kami sudah mendapatkan informasi dari Brazil bahwa mereka tidak bisa memberikan, demikian juga Sinovac tidak bisa memberikan, sehingga tidak lengkap dan berdasarkan standar yang ada tentu tidak mungkin kami bisa memberikan emergency authorization pada Desember 2020. Sehingga kita mundur kembali kepada rencana yang awal, yaitu emergency authorization diberikan pada minggu ke-4 Januari 2021. Minggu ketiga atau minggu ke-4, minggu ketiga Januari 2021. Tapi Badan POM membuka opsi lain untuk bisa mempercepat penggunaan vaksin lewat izin compassionate use atau izin penggunaan vaksin yang masih diuji demi kemanusiaan. Ketentuannya, vaksin hanya boleh diberikan untuk kalangan sangat terbatas sesuai permintaan Kementerian Kesehatan atau fasilitas kesehatan dan bukan untuk vaksinasi secara massal. Vaksin yang akan dipakai juga harus sudah terbukti mutu dan keamanannya, meski masih membutuhkan waktu lebih lama untuk melihat kemanjuran dan efektivitas dalam melindungi penerimanya, dan Badan POM menilai vaksin COVID-19 buatan Sinovac sudah cukup memenuhi syarat mutu dan keamanan ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga ikut memantau proses simulasi vaksinasi COVID di Indonesia. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengklaim Indonesia menjadi negara pertama yang melakukan simulasi vaksinasi corona. WHO juga ikut memantau supaya originalitas kita di dalam melakukan simulasi itu sesuai fakta, apa yang mau kita lakukan. Dan itu menjadi sorotan dunia karena apa yang kita lakukan adalah faktanya seperti kita menyiapkan diri. Dan terus-menerus Pak Presiden tadi, kita akan membeli apa yang dalam list WHO. Dan kita konsultasikan dengan WHO terus, apa yang paling rasional untuk dibeli. Kalau berita kan terus saja dinamikanya luar biasa, tetapi berkomunikasi dengan badan dunia itu yang sangat penting. Sementara itu, laporan penelitian uji klinis fase 1 dan 2 di Tiongkok yang dimuat dalam jurnal The Lancet Infectious Diseases bertanggal 17 November 2020 menunjukkan calon vaksin corona buatan Sinovac berhasil memicu respons kekebalan tubuh dengan cepat pada 700 penerima vaksin berusia 18 hingga 59 tahun. Namun jumlah antibodi yang dihasilkan tergolong rendah.
Penelitian ini juga tidak menemukan efek samping serius yang berarti pada mereka yang divaksin. Hasil penelitian ini pun memicu kekhawatiran jika dikaitkan dengan kasus reinfeksi COVID-19. Kami mendapatkan banyak laporan terjadi reinfeksi untuk COVID-19 ini. Ya. Orang yang pernah kena COVID sekali, kemudian pada rentang waktu tertentu bisa kena lagi. Jadi bayangkan orang yang seharusnya punya kekebalan atau imunitas natural alami, karena pernah kena sebelumnya, tubuhnya sudah mengenal, bisa terinfeksi lagi. Sementara misalnya hasil dari vaksin dari Sinovac sementara ya, atau interim report analysis-nya mengatakan kekebalan yang muncul itu masih cukup lemah. Artinya walaupun orang sudah divaksin pada pertama kali, kemudian pada waktu tertentu memberikan reaksi kekebalan, belum tentu setelah itu akan kebal terus. Jadi rentangnya, kalau kami bahkan ada laporan yang masuk, walaupun ini masih perlu diverifikasi, ada 3 kali kejadian reinfeksi pada 1 orang. Ini ada dalam komunikasi strategis kami. Tetapi kalau kita melihat 8 bulan COVID lewat, berarti tidak melewati 2 bulan sekali dia kena atau kembali terinfeksi. Dan itu kan berarti kita bisa melihat bagaimana vaksin nanti bisa bekerja. Jadi jika vaksin COVID-19 sudah tiba, masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Mulai dari menentukan skala prioritas, siapa yang berhak mendapatkan vaksin paling awal hingga mempersiapkan distribusi, karena mengangkut vaksin tentu membutuhkan sarana dan prasarana khusus agar kualitasnya tetap terjamin hingga disuntikan kepada penerima. Tapi yang paling penting harus diingat, vaksin tak bisa mengakhiri pandemi. Disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan adalah pelindung terbaik jika tak ingin tertular wabah corona. Tim Liputan, Kompas TV.